Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ana Telita. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Presiden Joko Widodo untuk bersaksi di sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat pembantu Jokowi itu dijadwalkan hadir pada Jumat 5 April mendatang. Mahkamah Konstitusi memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bersaksi di sidang sengketa hasil pemilu Presiden 2024 Jumat mendatang. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Pemanggilan itu disampaikan Ketua MK Suhartoyo sebelum menutup sidang kemarin. Suhartoyo mengatakan para hakim konstitusi sepakat memanggil 2 menteri koordinator dan 2 menteri itu karena keterangan mereka dianggap perlu. Namun kelak hanya para hakim yang boleh mengajukan pertanyaan pada mereka. Kemudian untuk pihak terkait, kalau bisa dimungkinkan nanti 1 hari untuk pihak terkait. Jadi Kamis untuk pihak terkait. Baik, Yang Mulia. Kemudian juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial, dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Kemudian catatan berikutnya adalah karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim. Sebelumnya, kubu Anies Muhaimin meminta 4 menteri dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres di MK, yakni Sri Mulyani, Tri Risma Harini, Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Senada dengan kubu 01, pihak 03 memohon hakim menghadirkan Sri Mulyani, Tri Risma Harini, dan Muhadjir Effendi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menantikan undangan dari Mahkamah Konstitusi untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024. Berikut adalah pernyataan Erlangga semalam. Sidang MK, nama Bapak tersebut dari 4 nama menteri yang bakal dipanggil oleh MK, Pak. Tanggapan gimana, Pak? Kami tunggu panggilannya. Besok Jumat berarti Bapak akan bersedia hadir ya, Pak? Ya kita tunggu panggilannya, undangannya belum ada. Ya kalau ditunggu MK kan harus ada undangannya, Pak.
Oke, nah ini kan MK itu memanggil karena dari hakimnya sendiri Pak, artinya tidak mengakomodir apa permintaan dari 01 dan 03 yang ingin kejelasan. Ya kami tunggu undangannya aja. Tapi arusnya akan datang ya Pak ya, sikap Golkar terhadap UMDI-nya gimana Pak? Sementara itu, 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju akan dipanggil Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan di sidang sengketa hasil pemilu Presiden 2024. 4 menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin mengatakan, Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memanggil 4 menteri menjadi saksi selama dilaksanakan secara proporsional. Kendati demikian, Ngabalin mempertanyakan pemanggilan tersebut karena dirasa tidak relevan. Ngabalin sempat menyayangkan adanya pihak yang mempermasalahkan bansos dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Untuk memeriksa dan memutus. Kemudian pasal 421, pasal 422, dan ini kan sebetulnya sengketa pemilu ya, sengketa pemilu dan hal-hal yang mestinya terkait dengan apa yang diajukan oleh pasangan 01-03. Dengan begitu maka semua kegundah gulahan atau hal-hal yang menjadi tidak jelas atau apa yang menjadi tuntutan bagi mereka harusnya materinya di situ. Itu sebabnya Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah institusi yang keputusannya final and binding. Jadi bagusnya perkara ini dia tidak merembet ke sana kemari, bahwa para menteri dan kemudian presiden juga dimintakan, sampai hari ini juga sedang berlangsung, dan saya kira Mahkamah Konstitusi dan hakim di sana akan sangat punya kewenangan yang begitu tinggi untuk bisa mengambil keputusan-keputusan penting itu.